Baik, sekarang kita mempelajari tentang resultan selisih ya, dari dua vektor dengan sudut tertentu ya, seperti ini. Tidak 90 derajat, kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Jika resultan F1 plus F2 dengan sudut apitnya theta di sini adalah seperti gambar ini. F1 dengan F2 adalah dua vektor yang saling mengapit dengan sudut theta seperti ini. Maka resultan selisih dari F1 jika dikurangi dengan F2 dengan sudut apitnya theta adalah sebagai berikut. Jika F2 di sini positif, maka minus F2 di sini. Di sini adalah F1. Ya kan? Di sini adalah sudut theta jika F1 plus F2 di sini. Tetapi jika F1 minus F2, sudut tetanya berarti di sini. Ya kan? 180 derajat dikurangi theta. Seperti ini. Vektor plus F2 memiliki besaran yang sama dengan minus F2, tetapi arahnya saja yang berbeda, ya kan? Berlawanan arah selisih dari F1 yang secara grafis yaitu sama dengan F1 plus minus F2, ya kan? Ini sebenarnya sama dengan F1 plus minus F2. Karena ini plus dihilangkan jadi min, maka dapat disimpulkan bahwa F1 minus F2 sama dengan F1 plus dalam kurung minus F2. Maka resultan F1 minus F2 adalah theta sama dengan 180 derajat minus theta. Cos theta sama dengan cos 180 derajat minus theta sama dengan minus cos theta. Oleh sebab itu di sini rumusnya R kuadrat sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2F1 F2 minus cos theta, ya kan? Tapi di sini minus. Akhirnya hasilnya karena ini minus, ini akhirnya jadi minus juga. Ya kan? Seperti di sini. Jika R kuadratnya dihilangkan, di sini menjadi akar kuadratnya di sini, jadi F1 kuadrat plus F2 kuadrat, jadi minus 2F1 kali F2 cos theta. Minusnya di sini kalau selisih ya. Kalau ditambah di sini plus, bedanya plus minusnya di sini. Kalau dikurangi di sini juga min, kalau ditambah di sini plus. Baik, menuju soal. Persoalan pertama yaitu tegak lurus. Ini adalah vektor A dan vektor B. Jika ini vektor A dilanjutkan ke vektor B, maka resultannya seperti ini. Ya kan? Jadi sama ya. Jika ini ditaruh di sini, resultannya juga ke sini. Kalau kita menggunakan metode Pythagoras berarti saling tegak lurus. B ke atas, aksana, resultan aksana. A plus B sama dengan R. Berikutnya jika A plus minus B, A plus minus B, B-nya berarti ke sini bukan ke atas. Ini kan ke atas kalau plus, kalau minus ke bawah. Berarti resultannya ke sini. Nilainya sama, tapi arahnya berbeda. Kalau tegak lurus, syaratnya itu nilainya sama resultannya, tapi arahnya yang berbeda. Jika sudut kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat seperti ini,
Jadi ini sudah tidak tegak lurus, ya kan? Jadi ini adalah sudut theta di sini. Ini A plus B. A plus B dengan sudut tetanya di sini. Tetapi jika A minus B, A minus B, ini di sini resultannya. Yang di sini tuh nilainya besar, di sini tambah kecil ternyata. Sudut ini berbeda dengan sudut ini. Sudut ini berapa? 180 derajat dikurangi dari ini. Jadi sama dengan sudut ini. Begitu ya kan? Itu kalau A minus B. Di sini A, di sini plus B, seperti ini. Ya kan? B-nya ke sini, A-nya ke sana. Ini minus B. Kalau plus di sini, A plus minus B sama dengan A min B. Gambarannya seperti itu problemanya. Baik, soal berikut, yaitu jika vektor P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3 dengan sudut 60 derajat, yaitu sudut yang membentuk vektor P dan Q. Maka tentukan jumlah kedua vektor tersebut dan arahnya. Berikutnya selisih kedua vektor tersebut dan arahnya juga. Jadi yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan. Resultan dari P plus Q, yaitu kita buka kurung P kuadrat plus Q kuadrat plus 2PQ cos theta. Kita masukkan nilai-nilai P dan Q di sini. PQ 0,5 itu adalah cos 60 derajat sama dengan 0,5. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, ya kan? Di sini adalah hasilnya 12. Setelah ditotal akar 37, akar 37 adalah 6,08. Jadi resultan dari P plus Q adalah 6,08, ya kan? Resultan P dan Q dengan sudut theta 60 derajat, ya kan? Yang tadi. Sekarang kita menentukan arah dari apa? Dari resultan vektor P dan Q. Alfa kita tentukan di sini, sin alfa sama dengan Q per R sin theta. Q-nya 3, R-nya sudah tahu di sini. Kita masukkan sin 60 derajat sama dengan 3 per 6,08 dikalikan dengan 0,866 sama dengan sekian hasilnya. Tapi ini masih sin alfa. Alfanya kita ketahui 25,3 derajat. Ketemu resultannya 6,08 dan dengan arah 25,3 derajat. Baik, setelah penjumlahan berikutnya berarti selisih. Selisih dari vektor P minus vektor Q. Kita gunakan rumus yang sama, cuman berbeda dari tanda di sini minus ya. P kuadrat plus Q kuadrat minus 2PQ cos theta. Kita masukkan nilai-nilai P dan Q. Lalu kita di sini 16 tambah 9 minus di sini 12 akar 13 akar 30 sama 3,6. Jadi selisih dari vektor P dan Q adalah 3,6 resultannya. Lalu arahnya ya, arahnya ini sekarang alfanya sin alfa, di sini Q ya. Di sini Q per R sin theta. Q-nya berapa? Q-nya 3 ya. Q-nya 3 per R. Jadi yang di atas ini itu apa?
selalu yang di sini atau yang di sini. Di sini yang horizontal. Horizontal tidak dipakai untuk menentukan sin alfa. Yang di sini yang ditentukan buat menentukan vektor yang di sini. Itu Q-nya nilainya berapa tadi? 3. Kita masukkan di sini Q-nya 3 dibagi 3,6 itu adalah resultan ya. 3,6 adalah resultan sin theta 120 derajat sama dengan 0,866. Kita masukkan di sini. Itu. Kita bagi dan kita kalikan, hasilnya 0,721. Masih sin alfa. Alfanya ternyata hasilnya 46,1 derajat. Lebih besar ya arah dari resultannya. Kalau yang awal dari resultannya arahnya 25,3. Bener ya, memang lebih kecil. Lalu yang di sini memang lebih besar karena tetanya juga lebih besar. Ini tetanya kecil. Baik, demikian ya. Jangan lupa yang di sini dibandingkan di sini adalah vektor yang di sini untuk menentukan sin alfanya tadi. Sin tetanya yaitu dari ini 180 derajat dikurangi 60 tadi yang di sini. Ini sama dengan 120 derajat yang di sini minus hasilnya. Enggak, minus 0,866. Yang minus yang di sini tadi. Cuman ditaruh di sini. Bedanya itu ya selisih ya. Bisa dipahami dengan baik. Oke, sekian dulu, terima kasih.